Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenis Dawati dengan NIM 122106661. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang data forgery. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin tentang data forgery. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan data forgery atau pengertian dari data forgery. Yang kedua, apa faktor yang mendukung terjadinya kejahatan data forgery. Yang ketiga, apa contoh kasus kejahatan data forgery. Dan yang keempat, bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan data forgery. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan data forgery. Sebelum masuk ke pengertian data forgery, data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai informasi yang benar atau realistis, atau materi aktual yang dapat dijadikan sebagai kajian analisis atau kesimpulan. Selanjutnya, forgery. Forgery ini dapat diartikan sebagai pemalsuan atau tindakan kriminal dipalsukan atau ditiru secara ilegal dengan maksud jahat. Dengan kata lain, data forgery adalah pemalsuan data. Dalam kejahatan dunia maya, data forgery merupakan kejahatan memalsukan data-data penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa naskah di internet. Baik, selanjutnya ada apa faktor yang mendorong kejahatan data forgery? Baik, selanjutnya adalah apa faktor yang menjadi penyebab atau mendorong terjadinya kejahatan data forgery. Faktor-faktor mendorong penyebab terjadinya data forgery adalah yang pertama itu ada dari faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Lalu ada lagi faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena latar belakang ekonomi orang. Lalu orang bisa saja melakukan apapun, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan modal keahlian di bidang komputer saja. Lalu yang ketiga ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencinta teknologi dan mendorong mereka untuk melakukan eksperimen. Yang kedua ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka bisa melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga ada komunitas untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa contoh kasus dari kejahatan data forgery? Kejahatan mengenai data forgery sendiri pernah terjadi. Ada salah satu contoh kasus data forgery, yaitu data BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 dengan pembobolan data di kalangan pengguna BPJS Ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan kurang lebih 19,56 juta data bocor ke dark website. Data yang bocor termasuk informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nama dan alamat. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya kejahatan data forgery. Penanggulangan data forgery. Yang pertama yaitu failure akun,
Pertama itu periode akun. Jika verifikasi meminta nama pengguna, kata sandi, atau informasi lainnya, jangan memberikan reaksi baik. Ingatlah selalu untuk tidak pernah memberikan kata sandi kepada pihak ketiga manapun. Yang kedua, if you don't respond with 48 or your account will be closed. Jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu terburu-buru. Yang ketiga, value customer. Email phishing cenderung dikirim tanpa pandang bulu, sehingga kata-kata ini dapat digunakan dalam email. Namun kita harus berhati-hati karena suatu saat nanti nama kita bisa langsung digunakan. Kebocoran nama biasanya terjadi karena kita aktif di list atau forum komunitas tertentu. Yang keempat, klik the link below to get access to your account. Cara lain yang digunakan hacker adalah dengan menampilkan alamat URL palsu meskipun antarmuka webnya sangat mirip atau sama. Berhati-hatilah jika Anda diminta mendaftar ulang atau memasukkan informasi sensitif, misalnya halaman login. Yang selanjutnya itu pencegahan data forgery. Satu, perlu adanya undang-undang cyber, undang-undang yang secara khusus menangani kejahatan di internet, sebab kejahatan ini berbeda dengan kejahatan tradisional. Dua, perlunya kegiatan kehumasan yang lebih intensif yang dapat dilakukan oleh badan khusus. Tiga, penyediaan web yang menyimpan data sensitif diharapkan menggunakan encrypt untuk keamanan tambahan. Empat, pengguna dihimbau untuk lebih waspada dan hati-hati sebelum memasukkan data dirinya di internet, karena kejahatan ini sering terjadi kurangnya akurasi dari pihak pengguna. Untuk kesimpulannya, di sini data forgery merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan orang-orang. Kejahatan perusak data dapat berdampak pada keamanan nasional atau negara.